Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Arfan di Jawa Barat, yang menceritakan tentang pengalamannya saat menjadi seorang teknisi AC. Terima kasih buat Mas Arfan yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Jadi, cerita ini berawal pada tahun 2019 saat Arfan berprofesi sebagai seorang teknisi AC di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Namun, beliau bukan hanya bekerja di perusahaan saja, melainkan menjalankan beberapa usaha sampingan, yakni sebagai tukang servis elektronik, dan tak jarang juga mendapatkan panggilan di beberapa gedung sekolah ataupun perumahan. Pada saat itu, Arfan bekerja bukan hanya sendiri, tapi ada beberapa partner kerjanya yakni Rizky dan Holik. Setiap harinya, mereka selalu mendapat jatah membersihkan AC dari satu tempat ke tempat lain. Ada 4 tempat yang mereka kunjungi pada hari itu, dan semua pekerjaan dapat diselesaikan tanpa ada gangguan apapun. Akhirnya, saat sore sekitar jam 5 dari tempat terakhir mereka membersihkan AC, mereka langsung menuju kantor mereka untuk absen pulang. Setelah absen pulang, mereka langsung duduk di depan kantor sambil meminum kopi dan merokok. Saat mereka sedang enak-enak ngopi dan merokok, tiba-tiba atasannya keluar dari kantor. "Sudah selesai semua tugas hari ini?" tanya atasannya dengan wajah sinis. "Sudah pak, ada 4 tempat kan?" jawab Arfan sambil menyebutkan tempat-tempat tersebut. "Yakin ada 4, bukannya 5 tempat ya jadwal kalian hari ini? Coba kamu lihat lagi daftarnya," jawab atasannya. Arfan langsung membuka HP-nya dan melihat daftar tempat yang harus dikerjakan pada waktu itu. "Oh iya pak, ada 5 ya?" jawab Arfan sambil menggaruk kepalanya. "Iya, soalnya klien nelpon saya ada jadwal pembersihan hari ini, tapi ditunggu sampai sore nggak ada teknisi yang datang. Udah, sekarang kalian kerjakan hari ini juga, daripada kita kena komplain," jawab atasan mereka. Mau tidak mau, mereka bertiga harus bergegas menuju tempat yang dimaksud. Ada sekitar 11 unit AC beserta outdoor yang belum dibersihkan di salah satu sekolah di sana. Sesampainya di sana, mereka langsung melihat sekeliling gedung sekolah dan tidak ada kegiatan belajar mengajar di sana karena memang hari Minggu. Hanya ada satu petugas keamanan di sana. Mereka melihat sekeliling gedung karena memang baru pertama mereka ke sekolah itu. Memang sekolah elit yang ada di sana. "Wah, luas banget ya bangunannya. Kira-kira bayarnya berapa ya per bulan?" tanya Holly ke teman-temannya. "Ya paling sebulan kali. Mungkin sebesar gaji kamu, Lik," ujar Arfan.
Nah, ini AC ruang guru ada 2 unit, AC lab ada 2 unit, AC aula ada 4 unit, dan sisanya AC ruang praktek, Mas. Semua outdoornya ada di belakang gedung ini ya, kata salah satu petugas keamanan yang ada di sana. Nanti pintu ruangan jangan dikunci dulu ya Pak, kemungkinan kami agak malam ngerjainnya, ucap Arfan. Mereka terpaksa melakukan kerja lembur karena besok unit-unit AC tersebut akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ketika pukul setengah 6 sore, awan terlihat sangat mendung, seperti akan turun hujan yang sangat lebat. Mereka langsung mulai mempersiapkan peralatan kerja, seperti water cannon dan beberapa buah ember berisi air, dan membawanya ke belakang sekolah. Rencananya mereka akan membersihkan outdoornya terlebih dahulu, karena hari sudah semakin gelap, dikhawatirkan turun hujan dan bisa saja menyulitkan pekerjaan mereka. Terlihat di belakang gedung sekolah itu ada sebuah pagar beton yang memiliki tinggi sekitar 2,5 meter, berdiri kokoh mengelilingi bangunan sekolah tersebut. Mereka baru saja memulai pekerjaannya, mungkin baru meletakkan tangga ke dinding sekolah. Tiba-tiba hujan turun sangat lebat sore itu, dan mereka memutuskan untuk membereskan peralatan dan berteduh di teras sekolah. Bro, ini gimana? Tanya Rizky. Ya udahlah, kita bersihin blower AC aja yang bagian dalam dulu sambil nunggu hujan reda, jawab Arfan. Mereka langsung mengerjakan pembersihan blower AC yang ada di ruangan-ruangan tadi. Singkat cerita, satu persatu unit blower AC berhasil mereka bersihkan sampai selepas isya. Tapi hujan belum juga reda. Akhirnya Arfan menelepon bosnya untuk meminta kepastian. Bos, ini gimana? Blower AC-nya udah selesai, semua tinggal outdoor saja. Kita mau bersihin tapi hujan belum juga reda. Dan bosnya pun menjawab, ya udah kalian tunggu aja sampai jam 9 malam. Kalau belum reda juga kalian pulang aja. Telepon pun dimatikan oleh Arfan. Ya ampun, kenapa nggak langsung pulang aja sih? Bos kamu mirip Hitler ya? Gumam Rizky. Arfan menjawab, gitu-gitu dia juga bos kamu dan dia yang gaji kita. Udah deh nurut aja. Akhirnya setelah beberapa saat, Holik berkata, aduh, aku mau buang air besar nih. Ada panggilan alam, ujarnya sambil berlalu menuju toilet sekolah yang posisinya ada di ujung ruang kelas. Jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat mereka singgah. Holik terus berjalan dan berjalan. Ia melihat sekeliling ruang kelas yang tampak kosong. Lampu-lampu pun dimatikan, hanya ada beberapa lampu di depan kelas yang masih menyala. Sesampainya di toilet, ia langsung menunaikan hajatnya. Bersih banget toiletnya, gak kayak toilet sekolah aku dulu. Beda memang sekolah elit, ujarnya. Setelah selesai menunaikan hajatnya, ia bergegas kembali berkumpul dengan teman-temannya. Ia langsung berjalan keluar toilet. Dia pun merasa aneh. Dia melihat satu ruang kelas yang lampunya menyala. Aneh banget, rasanya tadi ruangan ini lampunya mati. Kenapa masih menyala? Ucapnya dalam hatinya. Jadi, ada beberapa jendela di ruang kelas tersebut. Tapi separuh dari jendela tersebut ditutupi oleh gorden. Jadi dari luar hanya terlihat kepala muridnya saja. Ada beberapa kepala di sana. Holik pun sejenak memperhatikan sekumpulan sosok yang berada di dalam kelas tersebut. Sosoknya tidaklah menyeramkan. Wajah mereka juga tidak pucat, hampir mirip manusia pada umumnya. Dan ada satu guru wanita yang juga sedang duduk di meja. Usianya masih terbilang muda, masih sekitar 30 tahunan. Tapi yang bikin Holik ketakutan, mereka tidak mengucap sepatah kata pun dan hanya menatap kosong ke depan. Dan guru itu tiba-tiba menoleh ke arah Holik yang mengintip di balik jendela. Lalu sosok itu tersenyum menyeringai ke arah Mas Holik. Tiba-tiba, cari apa mas?
Tanya penjaga sekolah. Sontak Holik pun kaget. "Wah, Bapak ngagetin saya aja. Loh, kok gelap? Tadi ada. Tadi ada loh lampunya." Sambil membalikkan badannya, ia pun mendadak gugup. "Tadi ada apa, Mas?" Jawab penjaga sekolah itu sambil bercanda. "Mereka itu emang sering, Mas, tapi ya sudah biarin aja. Toh mereka juga gak nyeremin," ujarnya menambahkan. Ruang kelas itu seketika gelap dan sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya, Holik langsung berjalan dan berlari menuju teman-temannya. Bro, gak beres gini bro," ucap Holik ke Arfan dan Rizky dan menceritakan apa yang ia alami barusan. "Udahlah, kamu gak usah nakut-nakutin kita dah. Mau mulai kerja jam berapa ini? Mumpung hujan berhenti nih, udah jam berapa?" ucap Arfan. Sementara jam menunjukkan pukul 20:15. Terlihat Arfan juga sudah memegang lampu emergensi yang ia pinjam dari penjaga sekolah. Mereka langsung bergegas menuju belakang gedung sekolah dan mempersiapkan peralatan, menarik kabel dan mempersiapkan air untuk water cannon. Arfan langsung naik dan menyemprotkan air ke outdoor tersebut. 1-2 buah outdoor berhasil dibersihkan. Lanjut ke outdoor yang ketiga. Ketika ia membersihkan outdoor yang ketiga, Arfan mendengar suara senandung lagu seperti Nina Bobo, tapi tidak begitu jelas. Ia bertanya kepada Rizky yang naik juga bersamanya. "Ki, kamu dengar suara orang nyanyi gak?" tanya Arfan. Rizky hanya menggelengkan kepalanya sambil memegangi senter. Sedangkan Holik hanya menunggu di bawah tangga, tidak ikut naik. Tugasnya hanya merefill air yang dipakai untuk water cannon. Arfan langsung kembali bekerja. Ia beranggapan hanya perasaan saja. Lalu, tidak seberapa lama, suara itu terdengar lagi dan kali ini lebih jelas. Lalu Rizky menyolek Arfan yang ada di sebelahnya. Bro, kali ini aku dengar suaranya bro." Arfan langsung berkata, "Kayaknya suaranya dari belakang tembok ini deh Ki." Rizky langsung mengarahkan senternya ke arah suara tersebut. Dan sontak ia terkaget apa yang ia lihat di balik tembok tersebut. Ada seperti kepala dengan rambut yang acak-acakan, tidak beraturan, muncul dari balik tembok tersebut. Jaraknya mungkin sekitar 2 meter dari tempat mereka bekerja. Rizky yang ketakutan langsung memberitahukan Arfan apa yang ia lihat di sana. Van, itu lihat di sana," ujarnya. Arfan menjawab, "Apa sih? Udah deh biarin aja suaranya jauh ini." Lalu Rizky berkata lagi, "Iya suaranya jauh tapi sosoknya dekat bro, tuh lihat." Arfan langsung terkaget. "Astagfirullahaladzim, apaan itu Ki?" "Aku juga gak tahu," jawab Rizky. Sedangkan Holik yang sedari tadi di bawah bertanya-tanya, "Woi, kalian pada kenapa sih? Ada apa sih?" Ada 2 kemungkinan kalau sosok tersebut terlihat kepalanya dari balik tembok yang tingginya 2,5 meter. Berarti sosok tersebut tingginya melebihi tembok tersebut. Sosok tersebut berjalan mendekati mereka dan ketika sosok tersebut berada tepat di hadapan mereka, sosok tersebut langsung memutar kepalanya 180 derajat dan tepat menghadap ke mereka berdua. Terlihat jelas sosok tersebut adalah sosok perempuan dengan rambut kusam. Wajahnya sangat pucat berlumuran darah. Rizky yang ketakutan langsung melompat dari tangga, sedangkan Arfan langsung bergegas turun. Holik yang melihat kedua temannya lari terbirit-birit, ia pun mengikutinya. Ketika mereka sudah keluar dari area belakang sekolah, mereka bertemu lagi oleh penjaga sekolah. "Ada apa mas, kok pada lari?" tanya penjaga sekolah itu. Sambil mengatur napas, Arfan menjawab, Itu pak, kami lihat setan di belakang sana." Penjaga sekolah hanya tersenyum. "Itu sudah biasa mas." Lalu Arfan bertanya,
Sebenarnya yang ada di balik tembok pagar itu tempat apa sih, Pak? Penjaga sekolah itu menjawab, "Loh, panjenengan nggak tahu? Itu tuh TPU, Mas, TPU besar di sana." "Walah, pantes, Pak. Saya kira itu tanah lapang yang luas," jawab Rizky menambahkan. Arfan berkata ke penjaga sekolah tersebut, "Pak, kita udah kepalang tanggung nih, kerjaan belum beres. Peralatan juga masih di sana semua. Bisa minta tolong temani kami nggak, Pak, ke sana?" "Ya udah, kalian ke sana dulu aja, lanjutkan pekerjaan kalian. Nanti selesai patroli sekitar 15 menit lagi, saya nyusul ke sana deh." "Nggak, dia nggak ganggu kok kalau kalian bersikap biasa." Akhirnya mereka bertiga kembali ke sana dengan penuh rasa takut. "Woi, janji lu ya, kalau ada apa-apa, lu jangan pada lari," ucap Arfan kepada kedua orang temannya. "Ya udah, tapi kamu yang jalan duluan, Van," ujar Rizky. "Ya udah, bajingan, aku terus yang jadi tumbal," jawab Arfan sedikit jengkel. Sesampainya di sana, peralatan mereka terlihat berantakan dan mereka pun melanjutkan pekerjaannya. Masih ada 8 unit outdoor lagi yang belum dibersihkan. Lalu Holik merasa ada yang menggelitik di kupingnya. "Aduh, apalagi nih?" ucapnya dalam hati. Ia langsung menoleh ke belakang. Ketika ia menoleh ke belakang, tiba-tiba dia sempat blank sejenak karena terlihat tepat di belakangnya ada rambut panjang lusuh yang menjuntai ke bawah. Akhirnya ia menyadari bahwa yang ia lihat adalah sosok wanita, tapi kali ini dengan posisi yang terbalik, kepala di bawah dan kakinya menggantung di atas. Wanita itu mengenakan gaun merah lusuh dengan wajah pucat. Mas Holik langsung berteriak keras, "Setan!" sambil berlari. Begitupun dengan Arfan dan Rizky yang melihat sosok tersebut. Mereka berlarian meninggalkan sosok tersebut. Ketika mereka hendak berlari masuk ke area depan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan penjaga sekolah yang berniat menemani mereka. Loh, ada apa ini? Ada apa lagi?" tanyanya. Arfan langsung berkata, Pak, ini nggak bener ini, Pak. Pokoknya kami mau ditemani, kalau enggak kita nggak mau ngerjain, Pak. Asli ini serem banget, kita udah nggak kuat." Akhirnya mereka bekerja dengan ditemani penjaga sekolah tersebut. Sesampainya mereka di sana, sosok yang dikatakan mirip kuntilanak merah tersebut masih ada, tapi posisinya duduk di sisi dinding sebelah sana, agak jauh dari mereka. "Ya udah, cepet kerjakan, Mas, nanti keburu hujan lagi." Singkat cerita, mereka berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, mereka sempat beristirahat sejenak di pos pengamanan dan minum kopi dan merokok sejenak dan sedikit ngobrol kecil dengan penjaga sekolah itu. "Kalau kejadian kayak panjenengan saya udah sering, Mas, kayak makanan sehari-hari. Saya sudah 10 tahun bekerja di sini." "Loh, terus Bapak nggak takut tuh?" tanya Holly. Lalu ia pun menjawab, "Awalnya sih takut, tapi setelahnya ya udah biasa aja." Setelah perbincangan ringan itu, mereka bergegas kembali ke kantor mereka untuk absensi pulang. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, mereka sampai di kantor. Terlihat bos mereka masih menunggu di kantor. "Kalian lama banget sih?" tanya atasan mereka. Lalu Arfan dengan wajah yang sedikit kesal menjawab, "Udah, Pak, panjang ceritanya, besok aja kita ceritain. Saya capek banget hari ini, pengen buru-buru pulang." Keesokan paginya, mereka datang agak terlambat dengan wajah yang suntuk. Dan Arfan menceritakan apa yang ia alami semalam ke atasannya. Atasannya pun hanya tertawa. Bulan berikutnya, mereka mendapatkan jadwal ke sekolah itu di tempat yang sama pula. Tapi kali ini, mereka mengerjakannya di siang hari. Ketika Mas Arfan menaiki tangga untuk membersihkan kotoran yang ada di kipas outdoor tersebut, ia sempat melihat area sekelilingnya. Wah, padahal kalau siang enak di sini, angin semeriwing. Tapi sayangnya ini tuh makam. Jadi di sini tetap aja serem, ucapnya dalam hati. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau invite lagi ke Sobat Mistik Hunter.
Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.